Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yuk. Baik teman-teman, bagi yang baru gabung, selamat bergabung. Kemudian kita akan belajar. Sebenarnya ini adalah grup. Grup ini adalah sampai dengan Anda kompeten ya. Jadi kalau nggak kompeten, Anda bisa masuk gabung lagi. Tapi ngapain ya? Ngapain ya kalau bisa kompeten ngapain kita kompeten gitu kan? Jadi penting bagi Anda untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan bagi teman-teman yang SKB ataupun UKOM fungsional juga materi-materi ini ada ya. Baik, kita akan memulai teman-teman. Saya tadi sudah memberikan soal. Jam berapa saya memberikan soal ya tadi? Ya. Dan silahkan ada 54 lembar. Lumayan banyak banyak ya. Saya nggak yakin semuanya selesai. Ngerjain semuanya saya nggak yakin. Baik, kita mulai dari Baxter. Nah, di sini di soal ini luka bakar itu ada yang disebut persentasenya kayak gini disebut persennya. Ada juga yang hanya disebut daerah yang terkena misalkan kaki, dada, perut gitu yang disebutnya. Jadi tidak eh, kalau ini kan dada dan perut ya 18 lebih jelas. Tapi ada kadang-kadang juga ada yang disebutkan 18-nya saja. Ada kadang ada yang disebutkan dada dan perut saja. Eh, Silakan jawab, Anda ketik jawaban Anda apa. Jangan lupa rumusnya Baxter itu adalah 4 kali BB kali LB. Kita tinggal masukkan rumus ini. Tidak, nggak usah pusing-pusing. 4 kali BB kali LB. Berarti kita bisa lihat 4 kali 550 ya. Kali 18. 18. Berarti kita ini kali ini udah jelas ya. Ini 200 kali 18. 18 berarti 36. Ya, 36. Jawabannya adalah 360. Nah, saya. Kemudian pertanyaannya, untuk 8 jam, untuk kenapa? Untuk 8 jam ya, itu berapa? Nah, untuk 8 jam kita dibagi dua. Kita dibagi dua. Jadi 50%, 8 jam pertama, kemudian 50%, 16 jam. 50% lagi ya. Ini 16, ini 18, ini 8, ini 16. Jadi bagi dua. Jadi kalau kita bagi dua, berarti berapa? 1.800 ya. 1.800. 1.800. Oke. 1.800 berapa tetes per menit kalau kita dimasukkan dengan faktor tetesnya adalah makro. Makro. Oke, berapa tetes per menit? Silahkan dihitung berapa tetes per menit. Saya berikan rumus cepat, ya, rumus cepat namanya rumus Kanduru. Ngarang aja lah, rumus Kanduru. Rumusnya adalah jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kali
24 bagi lama pemberian. Oke. Kita tinggal masukkan rumus ini. Di mana nyimpennya ya? Di sini aja. 500. Dari mana 500 sebenarnya? 5, 500 perabot ya. Kemudian yang tujuhnya itu adalah koefisien sebenarnya yaitu 6,94 tapi saya buletin menjadi 7. Jadi hasilnya nanti lebih gede tapi nggak apa-apa ya. Berarti kita tinggal masukkan 108 bagi 500 kali 7 kali 1 ya. Kali berapa? 24 bagi 8. 8. Berarti kita tinggal menghitung 1.800 dibagi 500. Tinggal hitung itu aja. Kali 21. 75,6. 7,56 kalau pilihan jawabannya nggak ada naik 76 misalkan 76 maka kita turunin aja jadi 75. Kenapa? Karena di sini menggunakan 7 harusnya 6,94. Jadi berarti sekitar 75 tetes per menit. Terus bagaimana yang 16 jam? 16 jam Anda tinggal bagi 2. Berarti 75 bagi 2. Itu aja. Selesai urusan. Ya, itu di Baxter. Nah, kemudian eh tadi berarti jawabannya udah ya tadi ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Untuk luka bakar, rule of nine wajib paham ya. Rule of nine wajib paham. Itu nggak boleh nggak ngerti itu. Harus benar-benar paham rule of nine. Nomor 2 silakan. Kuncinya di mana? Kak Saida ini nomor 2 C atau apa Kak? Kasih nomor dulu ya. 2C, 2C atau apa gitu ya. Supaya bisa kebaca. 2C. Oke, baik. Di sini ada jejas di atas klapikula. Waduh, ini salah nih. Kembali isi. Nah, ada jejas di atas klapikula, maka kita harus eh, curiga ada fraktur servikal. Ya, ada fraktur servikal, ada fraktur. Ini ada fraktur servikal. Kenapa jadi bulat? Ganti ah. Fraktur servikal ya. Nah, kalau ada fraktur servikal, tentunya kita hanya bisa menggunakan apa? Nggak bisa menggunakan ini dua horizontally, tapi bisa ini. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada jejas di atas kapikula, kemudian apa lagi tandanya? Kita harus curiga ini. Ada rhinorrhea, ortorea, muntah proyektil, kemudian penurunan kesadaran, kemudian apa lagi ya? Dan lain-lain. Banyak ya. Kemudian tiga, nomor tiga, 12 tahun. 12 tahun saya cek dulu ya. Ini yang pakai 25 ya? AH 25 ada nggak sih?
yang pakai AH25 yang terbaru maksudnya. Nah, oh, silakan teman-teman dicek ulang ya untuk terutama karena ada yang baru AH25 ya. 25. Nah, oh catatan saya kayak gini. Dodol katanya. Dodol 32. Ini anak ya. Ini kan anak ya. Anak, anak D 12 tahun. 12 tahun kategori anak, dua perawat, RJP, dua penolong. Berarti 15, 15 3, 15 2 atau 15 atau D atau B atau D. Ayo, B atau D. Dua perawat deh. Iya, 12 tahun. Bentar. Mana barusan? Catatanku hilang. Oh, ini hilang. Nah, ya. Nah, kan gini nih. Teorinya kayak gini nih. Kita potong dari sini ya. Nah, masih ada. Supaya Anda nanti bisa baca sendiri. Ini apa kegedean ya? Tadi kegedean. Oh, 16 pantesan. Udah kebaca ya. Nah, ini. Pasien anak 12 tahun. Kemudian mengalami henti jantung, henti napas, tidak ada nadi karotis, tidak bernapas, sehingga harus dilakukan resusitasi jantung paru. BCAS ya. Bayi dan anak dengan dua penolong, dua rescuer, ada rasio 15 banding 2. Bayi dan anak, satu penolong, 30 banding 2. Dewasa, satu, dua penolong, 2. Disebutkan usia 12, kategori anak, dua perawat, maka eh, ini adalah 15 banding 2. Jawabannya B ya. B. Catatannya itu catatannya ya. Nanti jangan sampai lupa lagi. Baik. Kemudian nomor 4 silakan. Ini GCS wajib paham. Saya tidak mau tahu gimana caranya Anda menghafal GCS. Ada 2 D katanya. Baik. Seorang laki-laki dari pengkajian temukan adanya kedua telinga perdarahan. Berarti eh, ortorea. Secara menurun. Membuka mata setelah. Pokoknya kalau ada nyeri. Itu pasti 2. Kemudian respon bicara kacau. Respon motorik menjauh stimulus. GCS-nya berapa sih? Kan ini udah jelas ya. Berapa nilai muka mata pasarnya udah jelas 2. Tapi tanyaannya GCS-nya berapa GCS-nya?
GCS-nya berapa? 8? Ada yang lain? Hitung-hitung. Ayo, udah? Udah? Oh ya, saya sudah ngasih E2, M4. Nah, saya sudah ngasih e-book ya. Sudah ngasih e-book untuk yang teman-teman yang masih pusing GCS. Bentar, perasaan juga saya punya juga GCS. GCS. Di Minmap juga sudah ada. Di Minmap sudah ada ya. Ada GCS di Minmap saya. Saya cari lagi GCS ya. 8 ya. Oke, pinter-pinter. Kemudian nomor 5. IGD luka bakar cukup parah. Seluruh kepala, seluruh dada, sebagian punggung, tangan kanan, serta kaki kanan bagian depan. Silakan hitung. Dihitung, dihitung. Ada yang sudah jawab? Nomor 5, B atau D? Ayo, dihitung. Ah, malah ada yang A. Malah ada yang A. Jangan yang ada yang C dan E. Suruh lu B tuh. Ada yang B juga. Suruh kepala. Ini berapa? Ini berapa ini? 9. 9. Seluruh dada. Seluruh dada loh ya. Berarti 9. Sebagian punggung. 9. Dan tangan kanan. Tangan kanan berarti berapa? 9. 9. 9. 9 atau 4 setengah? 9. 9. Tangan kanan 4,5. 4 setengah. Kanan bagian depan 4,5, Pak. Jadi 9 kali 4. 36. Bener ya? Coba kita lihat ya. Panduan. Supaya sama. Ya, salah. Kumpulan. Mana kumpulan? Ais. Kalau nggak salah di ebook ini ada nih. Nah, ini sudah saya bagikan ya. Coba cek di grup. Udah ya? Sudah saya bagikan perasaan. Jangan lupa ini Ada. tadi GCS yang nyeri, ujung nyeri, kemudian melokalisir, fleksi dan lain sebagainya GCS. Luka bakar di bawah ya. Ini tolong dibaca yang ini ya, karena ini dasar banget. Wajib dikuasai, karena ini KDM ya dasar banget ya. Bagaimana menghitung berat badan, menghitung cairan, kebutuhan cairan, dan lain sebagainya. Ini Pak, luka bakar ya. Luka bakar, warnanya mana tadi? Ah, ini. Berarti, coba lihat tadi kepala seluruhnya ya. Berarti 9 ya. Betul?
9 wis dada. 9. Punggung setengah. 9. Berarti 3 kali 9, 27. Kemudian tangan depan. Tangan kanan atau tangan sebelah depan? Saya lupa lagi soalnya. Tangan tangan kanan. Berarti tangan kanan semuanya dihitungnya. Tangan kanan tangan kanan berarti dihitungnya semuanya. Berarti kalau tangan kanan aja berarti depan belakang 9 dong. 9. Kemudian sini bagian depan kaki kanan. Berarti bagian depan ke kanan adalah ini. Kanan. Kanan ini ya. Kanan dia. Ini 9 lagi. Berarti 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 9. Ada nggak jawabannya? Ada ya Pak? 5 ya? B jawabannya. Oh ya, tuh Kapira sudah katanya. Bagi teman-teman yang sebelum dapat, cek di media. Ada tuh semua, udah saya berikan. Salah. Kenapa melingkari ini? Ini maksudnya. Oke. Jika berat badannya 50 kilo kg, 50 kilogram, berapa kebutuhan cairan? Berapa kilogram cairan? Berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama? Silahkan hitung. Berapa yang sudah? 1836. Yang ditanya tetesan infus. Tetesan infus yang ditanya Kak. 45 kali tadi berapa? 50 ya. 50 kali 2. Sama dengan berapa ini? 200 sih 9 ribu ya. 9 ribu ya. Benar ya? 200-an. 200 kali 45. 9 ribu. 9 ribu tuh. Kemudian sekarang tetes per menitnya tinggal 9.000 bagi 500. 9.000 bagi 200 kali 21. Aku rujuk ya. Aku rujuk. Kenapa 2 di sini? Kan 8 jam. Kan 8 jam. Aslinya kan rumus 4 kali luas suka bakar kali BB kali 4 itu kan aslinya kan itu di sininya. Tapi karena 8 jam kan dibagi dua kan. Kenapa ini nggak dibagi 2 kan di sini saya 4 kan. 4 awalnya. Jadi 4 bagi 2 aja. Turunin rumusnya supaya Anda nggak pusing. Saya salah hitung saya. Salah hitung kayaknya ya. Di sini 2 10 nggak ada yang iniin 10 kali 4.500 kenapa jadi 5.000 belum bagi 2 tuh. Salah. 500. Clear ya? Ini kan 2, ini 2 kali ini 100 nih. 100 4.500.
Pak, 45 dikali 50 dikali 3 enggak, Pak? Hah? Kali 3. Iya. Berarti, Pak, rumusnya 4.500 per 500 dikali 7 dikali 24 3. per 8 jam gitu enggak, Pak? Ah, benar. Jadi 24 dibagi 8 kan 3 tuh, Pak. Tak 4 enggak? Ya, ya. Jadi 4.500 dikali 21 kan? Iya, berarti 21,9 enggak, Pak? Oke. Tetes. 21 atau 200? Eh, iya ya 219. Salah, Pak. Ya, gitu ya. Ngerti yang lain ngerti, yang lain ngerti nggak? Kalau belum ngerti, nanti saya kasih soal lagi. Atau terlalu cepat, atau bingung ini dari mana, ini dari mana. Boleh usul, lah. Kita kan nyantai aja. Wah, bahaya ini. Belum ngerti, oke. Sebentar ya, kok saya perasaan masih panjang ini. Malah udah diberhentiin sama Jum. Ntar beli dulu, beli paket. Kalau yang belum ngerti, saya ulangi lagi ya. Sebentar ya, sebentar. Santai, santai. Kita santai. Mana Jum tuh? Bentar ya, saya ini dulu. Ini paketnya habis, wih. Mudah-mudahan keburu masih ini. Pokoknya kita harus habis dulu 180 baru soal baru. Jadi Anda bisa belajar itu fokus ya. Baik, saya udah beli dulu. Susah ngitung sambil Jum lihat soalnya dibuka kalkulator. 521. Oke, baik kita saya kasih soal lagi ya. Saya kasih soal, soalnya di sini aja deh. Mau sini. Luas luka bakar 30%. BB 60 kilogram. Pertanyaannya, berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama? Silakan dihitung ya. Nah, ini soalnya ini. Ah. Wah, ada yang ngebut, eh. Ada yang ngebut. Ada yang ngebut pintar-pintar. Ini gampang ya. Pokoknya kalau kalau dua mana? Ini saya tulisin dulu. Kalau Anda lihat datanya adalah 8 jam, berarti nggak usah pusing. Pakai rumusnya 2 kali BB kali LB. Itu aja. Tinggal masukin rumus, jadi kelar. Sama dengan, kemudian AC ini kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi adalah jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali, kalau 8 ditanya 8 jam berarti 21 aja. 21 langsung.
Dari mana 21? 21 itu dari 7 kali 3. Kan 24 bagi 8 itu 3. 7 kali 3, 21. Anda tinggal masuk ke rumus saja. Ini berapa ini di sini? Anda tinggal masukkan berapa tadi? Kenapa? Kenapa hilang? Masya Allah, ya malah hilang. Ada lagi. Nah, kemudian berarti tinggal 2 kali, BB-nya berapa tadi? 60 ya? 60 kali 30 30. sama dengan, ini kan udah jelas nih, 6 kali 6 kan? 6 kali 6 berarti 3.600 kan? 36 bagi 500 kali 21. Nah gitu kan? Kali 21. Berarti berapa tadi? 3.600 bagi 500 kali 21. 151,2 ya. Nah, yang tadi sudah ya. 1,5152. Begitu. Begitu ya. Paham, paham? Mulai paham atau mulai pusing? Saya sambil nunggu ini nih paket ini ya. Paket. Nanti kalau berhenti dulu nggak apa-apa ya. Bentar. Duh. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nih. Lumayan masih ada beberapa menit. Kalau misalnya ini kan saya lagi pesen ini paket nih. Jadi kalau misalnya nggak langsung bisa, berarti saya nanti eh, kita berhenti sebentar, langsung maju lagi ya. Nomor 6, teman-teman silakan. Setelah jatuh dari kamar mandi, GCS 9. Ini kuncinya di sini. Ada gagling. Gagling berarti sumbatan jalan napas yang disebabkan oleh, masih ada yang nanya. Ada yang nanya, bentar. Saya jelasin lagi ya. Cairan ya, berarti kita laksanakan suction. 21 dari mana? Oh, dari gini. Kan tadi rumusnya ini. Balik lagi saya ke sini. Rumus tetesan impulsnya kan gini. Jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali 24 bagi 8. Lama pemberian ya, lama pemberian. Pemberian kan 8 jam. Ya kan 8 jam. Tadi ada yang nanya. Boleh ada kalau ada yang nanya sambil jalan, sambil nunggu teman-teman yang lain. 21 dari mana sudah Kak Pina ya? Sudah dijawab ya? Kak Pina ada ya?
Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kita lanjut berarti ya. Nomor 7, silakan. Pasnya GCS. Ini ya GCS. GCS 7 tuh udah kriteria intubasi ya. Intubasi. Kriteria intubasi. Semotor, tiang helm, bentuk trotoar, rhinorea, matang hitam. Berarti ini adalah raccoon eyes. Ya. Jejas capicula ke arah kranial. GCS ini ya. Berarti yang pertama kali adalah apa jawaban teman-teman? 7B. Airway and Control Cervical. Airway dan jadi ABC itu A-nya itu adalah airway dan kontrol cervical. Berarti kita harus mengecek dulu airway-nya bagaimana. Di sini nggak ada airway ya. Airway-nya nggak ada. Kemudian sumber pendarahannya adalah C ya, C. Logrop untuk memindahkan, head stabilizer untuk supaya kepala diem ya. Suction kalau ada cairan. Tapi di sini kita concernnya adalah apa tindakan utamanya. Tindakan utama kita pasti ABC, ABC ya. DR ABC ya. Nah, di A itu ada airway dan kontrol cervical. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 8 silakan. Kepala leher. Berarti kepala dan leher itu kepala leher. 8. Ayo berapa? Oke, ini bentar. Yang lain apakah ada jawaban lain? Nah, sudah. Yang lainnya 2 orang, berapa orang? Mana ini? Ah, ini. Bapak ya, merah sama merah. Berarti bagian kepala
dan leher depan 4,5, belakang 4,5. Jamnya ada ini. Ya. Kemudian 9. 9 ini 24 jam. Berarti Anda tinggal menghitung 4 kali 35 tahun. 8 jam pertama ya 32 berarti C ya. Tinggal bagi 2 aja. Ya aneh ya. Ya jelas. Nomor 10, berapa luas luka bakar? Ini apa nih? Seluruh kepala 9, seluruh dada 9, bagian punggung, bagian sebagian punggung 9, tangan kanan, kaki kanan bagian depan, berarti ini 9. Tangan kanan serta kaki kanan 9, berarti berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 9, 36. Kenapa jadi ini 9? Karena ada kalau kata sambung serta. Walah. Tuh. Dari 1 sampai 10 benar berapa, teman-teman? Satu sampai 10 benar berapa? 7. Batus, mantul, 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 mantul. Mantap, betul. Ya, ini berapa? Ada lagi 8. Wah, mantap, mantap. Ya, kalau kalau Gadar, soalnya kan 10 ya. Ya, kalau bener 8 mantap itu. Bener 7 udah 70%. Baik, nomor 11. Nomor 11. Bapak boleh izin bertanya. Boleh, boleh. Masih penasaran sama nomor 10. Kan untuk kata sebagian itu teh kita artikan seluruhnya atau gimana, Nah, Pak? Soalnya nah, tadi saya persepsi saya mah gini, kalau yang sebagian itu teh kayaknya enggak 9% gitu tuh, Pak. Jadi si tangan kanan full 9% dan bentar, kaki bentar. kanan bagian depan mah udah Kalau pasti heeh, punggung itu, punggung itu dua-duanya ya. iya, Ini dan ini. Ini kan di depannya dada ya. Dada iya. ini dada di atas ya. Terus perut kan untuk bagian tengahnya punggung juga ya. Bentar, konfirmasi dulu nih. Jangan salah. Ya, coba cek, 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 cek. Cek. Jangan salah. Kalau sebagian berarti kan logika saya sebagian itu 9 ya, karena punggung itu kan 18. 18 ya, Pak. Ya, Oh, siap, siap. gitu. Atas bawah gitu, Pak ya? Di atas bawah. Itu Oh iya. punggung juga kan sama. Iya, termasuk atas bawah atau setengah-setengah gitu, Pak? Nah, setengah-setengah gimana? Semuanya punggungnya Ya, kan pung pokoknya setengahnya. Nah, sebagian ya, sebagian itu mau bagian atas atau bagian bawah yang kita ya. nggak ngerti ya. Yang penting sebagian itu berarti setengahnya dari punggung gitu kan. Oh, siap. Jadi dipersepsiinnya setengah punggung aja gitu, Pak Ya, ya? setengah punggung aja. Gak usah Siap. pusing-pusing, Bu. Iya, soalnya sebagian tuh segimana gitu. Ya, sebagian. Baik, Bapak. Oke. Nah, hitung lagi, jangan sampai salah ngitung. Jadi 9,
9. 1, 2, 3. Tangan kanan serta kaki tangan kanan serta bagian depan. Berarti 9. 36 ya. Baik. Nomor 11. Seorang laki-laki 45 datang ke UGD diantar keluarnya setelah jatuh dari kamar mandi. Pas pengajian mengalami penurunan kesadaran GCS 9 terdengar gagling. Nah, gagling ya, udah jelas kata kuncinya adalah gagling, berarti cairan ya. Sini, berarti udah jelas. Di sini penurunan kesadaran, tensi. Di UGD ini gimana ini? Tapi tetap aja di sini gagling dulu ya. Tindakan pertama. Sebelum ke yang lainnya ya gagling dulu. Kemudian nomor 12, GCS 7. Tindakan utama GCS 7 menghitam jejas berarti dia kita pasang tindakan utamanya adalah kolar ya. Sama dengan yang atas tadi. Ada lagi. Di kepala dan leher. Kepala leher 9 ya. 9. Karena nggak ada depannya. Kemudian masih sama nggak sih yang tadi? Sama ya soalnya. Sama, Pak. Sama ya. Ya udah deh. Sama. Berarti nomor 15 belum ya? Udah nggak apa-apa deh ini. 28 jam berarti 16. 15. 15 silakan. Seorang laki-laki 56. Pengajian lemes ringan. GC. Gol DS. Insulin 3 kali 8 UI. Tujuan penyuntikan. Ini tujuan penyuntikan judulnya. Nah, dia nomor 16. Seorang berumur 55. Tidak mandiri, ingat. Mata berkunang-kunang, masa haus, lapar, berkeringat. GDS 11, 55 sama. Apa tindakan perawatannya? Disuruh memandang yang manis. 17. Apa masalah keperluan utama? Berarti masalah penurunan batuk, napas, sesek, batuk, napas, sesek, bronhus. Berarti tidak efek bersihan jalan, napas. Nomor 18. Mengalami amputasi, menjalani amputasi, stam, tambah kering. Drain 25 cc, warna sangeusa. Sangenosa, sanguinosa. Tindakan perawatan yang tepat. 18C ini. Tinggal bagian tempat tidur. Kenapa? Karena takut ada keluar ya plasma dari stamnya. Gitu ya. Plasma keluar dari stam ya.
Jawabannya adalah meninggikan supaya tidak terjadi C atau ganja bagian stamnya. C katanya. Tumori kontraktur. Kemudian nomor 19. 19. Ini apa ini? Rahang bahu. Ah, udah berarti rungsen ya. EKG. EKG. 20. Melakukan pengkajian adanya prolaps stoma pada seorang pasca kolon operasi kolon. Data yang tepat, prolaps itu keluar ya. Prolaps itu keluar atau mana? Oh. Prolaps itu bengkak keluar ya. Di jawabannya B. 21. Interpretasi yang tepat. Seorang perawat melakukan evaluasi tindakan tuberkulin pada seorang pasien dengan hasil suntikan tidak mengalami pembekakan. Indurasi terdapat hemosis 1 mm. Harus lebih ya. Negatif ya. Negatif. Kemudian manakah posisi yang tepat? Bekerja tim melakukan tindakan parasintesis pada pasien mengalami asites. Posisinya apa? Kenapa dokter rekomen ya? Berarti akan pakai semi polar supaya kan asites ya. Berarti kumpulnya di sini kalau semi polar. Gitu. C. Kemudian ini 323 diagnosanya. Bila seorang pasien pulang dengan operasi pengangkat prostat. Tidak angkat berat. Minimal 6 minggu. Apa itu? Kena resiko perdarahan. Atau gangguan eliminasi lagi. Mana sih? Oh, silakan. Kalau orang Jawa bilang debrah. Debrah kan tekanan intra abdomen. Debrah, orang Jawa bilang. Itu bisa menyebabkan resiko perdarahan. Kemudian nomor 24. Penyuluhan yang tepat untuk mencegah cedera. Berarti kalus pada kaki. Senda ya. Menggunakan alas kaki. Kemudian nomor 23. Ya 25. 25 ayo. Nyeri. Nah, ini nyerinya sekian. Masalahnya apa dulu nih? Harusnya nyeri berarti kalau lebih dari 5 ke atas
masalahnya harus nyeri. Begini. Walaupun ini harusnya di sini adalah pengobatan ya. Punya lebih dari 5 farmakologi atau relaksasi yang nyeri ya. Manajemen nyeri lah pokoknya gampangnya. Nah ini. 26 silakan. 26. Apa data yang paling relevan untuk hasil pemeriksaan berikut ini? Perikarditis. Perikardia tamponade. Mana. Kemungkinan apa data paling relevan? Ini Kak Desiani pinter nih. Kak Farida pinter, Kak Ana pinter nih. Ada yang namanya trias back. Kecil-kecil amat ya. 16 deh. Trias back. Gedein lah. Eh. Nulis ulang aja lah. Trias back. Namanya trias berarti ada 3. Ya. 1. Apa? Ada yang tahu? Penurunan kanan darah. 2. Peningkatan kanan vena cava jugularis ya, vena jugularis. 3. Suara jantung menjauh. Ini trias back khusus untuk tanda istimewa untuk tamponade jantung. Nah, itu triasnya. Jadi karena di sini dijelaskan perikardia tamponade ya di sini berarti kita data-data ini vena peningkatan tekanan vena jugularis kan bukan misalnya friction rubs itu apabila inspirasi nyeri gitu ya. Kemudian pavasi trial enggak. Kemudian ini jawabannya adalah ini. 26. 26. 27. Seorang perawat rekam EKG sedapan diperiksa nih. Di sini mana? V1 tidak terbaca jelas. Kabel dan elektroda. V1 berarti di sebelah kanan kiri. Ya. Kemudian 28. Apa tujuan tindakan perawatan yang harus dilakukan pada klien? Tujuannya ya. Ke intensif. Karena serangan AMI, program rendah kaki ambulasi berarti mencegah terjadinya trombosis vena dalam. Nah ini mencegah itu. Dari mana? Takut ada yang ke bawah itunya apa bulusnya apa si lemaknya jadi masuk ke pena bagian dalam jadilah deep thrombosis pain. Nah, nomor 29. Kemudian menanyakan kenapa tangan dan kaki terasa seperti terbakar. Penjelasan perawat peripheral disease seperti Buerger disease ya. Berarti nomor 29 siapa yang jawab? Wah, Kak Andri bener. Mantap. Kenapa? 29
30. Inferior. Inferior berarti lead. Dua, dua, tiga, dan A, V, F ya. Susah. Nah, PF itu di inferior. Anterior. Anterior di mana anterior? Berarti P1, P2. Banyak, banyak. Kemudian kiri, tekanan darah sekian, sekian. Troponin T naik ya. Manakah? Nah, kalau ini berarti prinsipnya diagnosa keperawatannya adalah, ingat kalau di sini ada Mona ya, Mona. Walaupun masih perdebatan ya Mona ya. Monaco. Monaco. Kenapa nggak lewat? Monaco. Itu susah bener nulis. Monaco. Yang ICU pasti jago ini. Berarti morfin, oksigen, nitrogliserin, aspirin, clopidogrel. Ya, bisa umum seperti itu. Berarti apa ininya? Ini kan SKA ya. SKA berarti adalah ini. Yang paling utama. Begitu. Nyeri. Dari mana? Lawang dini juga sudah nyeri kok. Wah, gampangnya gini. Keluhan utama itu 90% menjadi masalah utama. Gitu. Kalaupun di sini nggak ada skalanya, tapi udah kelihatan ada nyeri, ya udahlah. 90% benar itu jawaban. Dari 30 soal, benar berapa teman-teman? Dari 30 soal benar berapa? 24, mantap. 25, mantap. 29, 23. Baik, mudah-mudahan walaupun sedikit ada yang nempel ya. Berarti besok jam 7, masih jam 7. Besok kita mulai dari nomor 31. Ya, Kang Andri, ayo. Bisalah naik, Kang. Semangat. Berarti besok kita ada nomor 31. Jam 7 ya. Jam 7. Jangan lupa diisi dulu. Ini kan lumayan nih, berapa biji soalnya. Isi dulu. Udah berapa nih? 80 kan, lumayan tuh. 80. Oke, nanti yang sudah ada tanda-tanda kayak gini ya, ada coret-coretannya itu nanti saya kasihkan pada saat sudah selesai semua. Ya, ya. Sampai di sini teman-teman untuk malam ini. Rekamannya insya Allah nanti saya siapin dulu ya. Semua. Oh iya, ada yang nanya kemarin untuk Senin, Selasa, untuk jadwal kita Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, ya, Selasa dan Jumat saya nggak masuk ya. Salam, bentar ada tamu dulu. Jadi eh, jadwal kita Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Karena hari Selasa dan Jumat, mohon maaf, satu pasien.
Saya tuh pasien di rumah sakit Jasa Kartini. Saya pasien HD, jadi ya Selasa itu cuci darah, Jumat juga cuci darah. Jadi ya kadang-kadang kalau habis cuci darah kadang seger, kadang-kadang juga tumbang juga. Ya, kayak kemarin tiba-tiba drop sakit kepala sepanjang malam ya. Jadi ya nggak bisa ngajar daripada saya menjanjikan tapi saya tidak bisa hadir ya mending kita planningnya seperti itu aja. Demikian teman-teman untuk malam ini jangan lupa Anda baca e-book yang sudah saya berikan. Di sana ada kata-kata kunci yang bisa mempercepat Anda dalam menjawab. Kalau ada yang ditanyakan boleh WA atau Japri gitu ya. Jadi supaya teman-teman eh, jelas gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.